Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, habibi rabbil alamin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Majlis Ta'lim Musalla Nurul Iman 4 Ulu Laut Palembang yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, summalhamdulillah, summalhamdulillah. Marilah kita bersama-sama senantiasa memberikan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, baik melalui lisan, melalui hati ataupun melalui perbuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita rajin bersyukur, dengan kita rajin menyebut nama Allah, dengan kita rajin menyebut dan mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah Allah akan tambahkan nikmat tersebut, dan mudah-mudahan nikmat yang sudah ada pada kita dilanggengkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita kembali dikumpulkan Allah dalam nikmat ibadah. Malam ini kita akan kembali menyambung pembahasan di majlis taklim kita ini. Kita akan membahas kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, dan dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan kita masih berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Wa qala Ali radhiyallahu anhu ta'ala, la khaira fi qira'atin la tadabbur fiha. Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkata, tidak ada kebaikan bagi wong yang membaca Quran tapi tidak mentadabburkan bacanya. Maco ngonyong-ngonyong weh, tidak direnungkan, yang penting maco, itu tidak ada kebaikan. Maksud tidak ada kebaikan apa dia? Maksudnya Quran itu tidak mendatangkan baik buat dia, hanya sebatas di lisannya baik. Oleh sebab itu dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, benar apa yang dikatakan oleh Imam Ali, fa innal Quran innama unzila liyutadabbar. Sebab Quran itu diturunkan Allah untuk ditadabburkan, untuk kita renungkan, untuk kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa bitadabbur yufhamul murad minhu. Karena dengan bertadabbur itulah kita bisa memahami arti Quran itu. Apa yang kita baca, apa yang kita sebut ke dalam Al-Quran itu, dengan kita bertadabbur maka kita faham. Tapi kalau kita tidak bertadabbur ketika kita membaca Al-Quran, ya seperti itulah, bacaan beliwat, bacaan bila tinggal aku tak berubah-ubah. Masih cak itulah khatam Quran lah setiap sebulan sekali, tapi masih tinggal aku seperti itulah. Sebab maconyo liwat-liwat baik. Wa yutawassalu ilal ilmi bihi wal amal bima fihi. Maka dengan tadabbur itulah kita akan menyampaikan kita kepada ilmu, pemahaman, dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan inilah yang dimaksudkan dengan diturunkan Al-Quran dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita baca di dalam kita membaca Al-Quran, itulah kalau kita tadabburkan, inilah tujuan diturunkan Al-Quran dan tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sama-sama mengetahui bahawa Al-Quran itu sudah lebih dulu ada di surganya Allah. Sebelum ada alam semesta ini, Allah sudah ciptakan Al-Quran. Kemudian di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Quran itu di sama'id dunia, baru dibagikan kepada Rasulullah menurut peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah. Maka disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada artinya malam penentuan takdir. Qadar itu kan takdir, makanya sudah ada dulu takdir itu. Karena kalau kita duduk sama iblis, berkelakar sama iblis, macokan Quran, sengih kena baik. Dia sudah tahu Quran itu sudah ada di surga sana. Nah, inilah tujuan inti diturunkan Al-Quran dan tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW, itulah untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita bicara bagi antum yang sudah pernah umroh, mungkin antum pernah lihat diajaklah ke satu tempat yang namanya Gua Hira. Gua Hira itu sejarah atau di sana disebut dengan Jabal Nur.
Jabal Nur itulah ada gua Hira di situ. Kita sudah mengetahui gua Hira itu adalah gua yang pertama kali Rasulullah menerima wahyu. Itu namanya gua Hira. Gua Hira itu adanya di Jabal Nur. Kenapa disebut Jabal Nur? Karena dari situlah memancarkan cahaya. Nah, kalau antum ke sana, antum nengok, itu Gua Hira itu sekarang ada museum wahyu di bawahnya. Kalau kita nak datang ke Gua Hira, kalau berjalan kaki mungkin tak sanggup. Kalau kita naik sejam, turun sejam. Naik sejam, turun sejam. Itu paling cepat sudah. Berjalan kaki dari tempat museum wahyu itu, dari situ naik itu. Itu ke sana sejam. Turun sejam. Yang jadi pikiran kita apa dia? Subhanallah. Rasulullah itu dulu ke situ. Bukan dari tempat museum wahyu, dari kota Mekah. Kota Mekah ke Jabal Nur itu 6 kilo jaraknya. Kalau kita pikir dengan seksama, ya Allah, ini dia hikmah, diturunkan wahyu, diturunkan Rasulullah SAW. Makanya sayang Quran itu tidak kita baca, Quran tidak kita renungkan isinya. Rasulullah sudah berusaha yang terbaik buat umatnya, melakukan doa-doa yang terbaik buat umatnya. Mungkin kita sudah tahu setiap hari Rasulullah tu mendoakan kita waktu beliau hidup dulu, padahal belum bertemu sama kita. Didoakan Rasulullah, ya Allah ampunkan umatku. Setiap hari Rasulullah berdoa untuk umatnya. Makanya Rasulullah tidak ada minta apa-apa. Mukjizat yang paling terbesar yang ditinggalkan Rasulullah adalah Al-Quran. Kalau yang lain sudah habis galau. Nabi pernah membuat bulan terbelah menjadi 2. Dalam mukjizat Rasulullah itu Nabi berbicara dengan yang mati, Nabi bicara dengan binatang. Itu sudah ditunjukkan Allah kalau dalam ayat-ayat atau mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak pacak kita saksikan, tidak pacak kita nikmati lagi. Yang tersisa sekarang ini mukjizat paling terbesar adalah Al-Quranul Karim. Maka orang-orang membaca Al-Quran dengan merenung dengan memahami isinya, inilah maksud diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika fi hali tilawatika bitadabbur wa tafahum. Makanya kalau kita baca Quran tu lembet-lembet baik. Tadabbur ke, pahami isinya. Fa inna qalilan taqra'uhu minal Qur'an ma'a tadabbur. Sedikit yang kita baca dari Al-Quran, tapi kita mentadabburkan isinya, kita memahamkan isinya, lebih baik daripada banyak tidak kati apa-apa. Para ulama kita berkata, li an aqra'a idza zulzilatil ardu wal qari'ah. Lebih baik aku membaca surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Dan membaca surat Al-Qari'atu mal Qari'ah tentang hari kiamat. Lebih baik aku membaca dua surat itu, kemudian aku tadabburkan isinya, kemudian aku pahami isinya, lebih aku senangi daripada aku membaca Quran seutuhnya. Iya, itu kalau sikok ayat itu kalau kita renung ke, Masya Allah. Maco surat Al-Zalzalah tu lidah kita lagi saruh. Zal, sa, zai. Coba kalau kita macanya cepat, terpletot lidah kita, jangan-jangan terbelit. Aman terbelit saruh cak kemarin, ada orang terbelit lidahnya. Begitu maco waladhdall lekat. Bawa rumah sakit. Bawa rumah sakit, begitu rumah sakit dicotet oleh doktor. Lin, amin uji yang hadir. Kenapa uji doktor itu? Lekan. Yo, ini baca Al-Zalzalah sama Al-Qari'ah. Coba kita renungkan artinya tu. Idza zulzilatil ardu zilzal. Coba kalau cepat-cepat kau dah terpletot lidah kita. Apalagi kiamatnya nian. Nah itu. Jadi kata salaf kita, maco Al-Zalzalah sama Qari'ah itu lebih aku senangi, walaupun sedikit, tapi aku memahami artinya, merenungkan artinya. Kemudian ada ulama ditanya tentang dui kok wong yang membaca Quran. Yang sikoknya maca surat Al-Baqarah baik, yang sikoknya maca surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Mulainya bareng-bareng, kelainya bareng-bareng. Mulainya bareng, setatnya bareng, kelainya sama bareng juga. Yang sikok maca Al-Baqarah, yang sikok maca Al-Baqarah sama Ali Imran. Mulainya bareng, kelainya bareng. Yang mana yang paling afdal di antara kedua itu?
Maka dijawab, yang membaca surat Al-Baqarah itu lebih afdal daripada yang membaca surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Kenapa baca itu? Sebab yang membaca surat Al-Baqarah, hanya membaca Al-Baqarah, dia lebih banyak mendapatkan keutamaan. Kenapa? Sebab dia macanya Al-Baqarah yang sikoknya tadi maco Al-Baqarah sama Ali Imran, otomatis maconya ngacar kulu ngacar kili. Yang ini cuma sikok Al-Baqarah Jadi ngapa? Yang pastinya yang Al-Baqarah itu lebih lemak, lebih santai, lebih direnungkannya ketimbang maco ngacar-ngacar. Nah itu, jadi makanya kalau kita nak lebih baik itu maca Quran tu pelan-pelan. Itu Ustaz ajari kemarin apalagi sekarang kan ada Quran terjemah. Baca sebaris, baca artinya. Baca sebaris, baca artinya. Artinya tak apa pun dibaca. Itu. Nah, jadi ketika kita merenungkan isinya, maka akan timbul keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah jelas bahwasanya tadabbur dan tafahum dengan maksud Al-Qur'an tadi, inilah yang dituju. Dan ini yang menjadi pegangan kita ketika kita membaca Al-Qur'an, maka dari sinilah kita lakukan. Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu taala beliau berkata, "Inna man kana qablakum," dulu ada orang-orang sebelum kalian, ra'au hadzal Qur'an, mereka menganggap Quran yang mereka baca ini adalah rasail ilaihim min rabbihim. Mereka anggap ini adalah surat dari Allah kepada mereka. Surat dari Allah kepada mereka. Mereka anggap Quran itu sebagai surat dari Allah kepada mereka. Fakanu yatadabbarunaha bil-lail. Setiap malam dibacanya Quran itu dengan menangis, dengan merenungkan artinya, wayanfuzuna biha bin nahar. Ketika siang diterapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Malam dibacanya dengan tadabbur, ketika siang dipraktekkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini orang-orang yang dulu seperti itu. Maka pastilah setiap seorang hamba lebih luas ilmunya, lebih makrifat dia kepada Allah, pasti ketika dia baca Quran itu tadabbur. Orang yang ilmunya lebih tinggi, ilmunya naik, bertambah, makrifatnya bertambah sama Allah, dia pasti baca Quran itu tak ada ngacak-ngacak dengan tadabburnya. Makanya kalau orang yang menganggap dirinya orang yang dikenal dengan Allah Ta'ala, akhlaknya harus lebih baik. Ya, nah kalau dia menganggap diri dia tu nak ayo, dia ketupat yang dia makan. Kalau memang dia nak kenal sama Allah, dia makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, dia lebih muliakan kepemahamannya. Oleh sebab itulah, tengoklah orang-orang yang arifin billah. Bukan arifin billah itu bukan. Namanya sama arifin billah juga. Al-arif billah, orang-orang yang mengenal Allah taala, para ulama yang ilmunya dalam. Mereka yang memberikan petunjuk, para imam-imam kita yang mengarahkan kita bagaimana mereka membaca Quran dengan seksama. Abu Zar Al-Ghifari, siapa nama aslinya? Abu Zar Al-Ghifari siapa nama aslinya? Junabah bin Jundub bin Junabah. Kalau tidak salah nama aslinya Jundub bin Junabah atau Junabah bin Jundub, itulah. Itu nama Abu Zar Al-Ghifari Kita sudah bahas kemarin Kalau ngenjuk anak tidak kurang pas dengan nama Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari itu gelar. Abu Zar Al-Ghifari itu adalah gelar. Kalau nurut arti bahasa, Zar itu semut kecil artinya. Jadi kalau kita ngenjuk nama anak Abu Zar itu berarti bapaknya semut kecil. Al-Ghifari itu kaum kelompok satu suku yang galak maling. Di Arab itu ada suku namanya suku Ghifari. Ghifari itu terkenal galak ngerampok. Ya, dia ini dari suku itu. Makanya kita kalau nunjuk nama anak salah ngentol-ngentol itu jangan. Nak tahu dulu artinya kan, jangan basing-basing nunjuk nama. Ini aku nak nunjuk nama anak Hilal. Hilal bulan sabit artinya. Nah itu oleh sebab itu kan kita ada ulama tanya dulu nama yang baik. Nah itu. Jadi tapi Abu Zar ini sahabat terkenal. Beliau pernah bercerita radhiyallahu anhu taala, qama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Pernah pada satu malam Rasulullah itu tegak jadi imam kami salat. Beliau membaca
in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulangnya sama Rasulullah sampai menangis Rasulullah, sampai suaranya terdengar sampai ke belakang, cekuan tangisan Rasulullah itu. Apa ayat ini artinya? Wih, hebat. In tu'adzibhum fa innahu ibaduk. Ya Rabb, kalau kau azab mereka, kita umat manusia, umat Rasulullah, mereka tu hambamu ya Allah. Kalau kau hancurkan azab kepada mereka, mereka itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau kau ampuni dosa-dosa umatmu ya Rasul, ya Allah, engkaulah zat yang maha bijaksana dan maha agung. Tuh Rasulullah tidak doakan umatnya hancur, tidak. Sampai ayat ini diulangi Rasulullah SAW. Asik Nabi membaca ayat ini. Itulah tadi waktu Nabi di Taif, Rasulullah kan waktu dari Taif itu kan istirahat di sebuah kebun kurma di luar. Datang malaikat penjaga gunung, tidak terima nengok Nabi dilempari batu. Taif itu kalau kita sekarang ini, kalau di Indonesia ini puncak. Kalau di Bogor puncak, nah cak itulah Taif. Jalannya nanjak, turun naik. Nah kemarin ke sana kan, jadi ini Taif. Berarti kalau di Indonesia ini puncak, puncak Bogor posisinya. Nah ke situ Taif. Rasulullah pernah dakwah ke situ, jauh dari kota Mekah tuh, jauh ke Taif itu. Nabi dakwah ke situ, ternyata dapat hinaan, dapat tolaan, sehingga Nabi Muhammad dilempari batu sampai badan Rasulullah berdarah. Untung darah tidak netes. Nyampe ke pinggiran keluar kota Taif, nak nyelamatkan diri, dibabit di batu. Sampailah pinggiran kota Taif, datang malaikat gunung, tak terima Nabi Muhammad disakiti, menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif. Aku giling-giling Taif itu ya Rasulullah, ku pijak-pijak, ku gepeng-gepeng ke galau. Kalau kau mau, tinggal nyebut deh. Kata Rasulullah, ngangkat tangan, lah. Ini dah agak galau ini ya Rasulullah. Yang nyakit ini keluarganya dewek, kerabatnya dari Halimatus Sa'diyah, melempari batu berdarah galau. Lah, angkat tangan Rasulullah. Mereka tidak ada tahu kalau aku ni Rasulullah. Kalau mereka tahu aku ni Rasulullah, tak mungkin mereka nyakiti aku ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad angkat tangan, aku berharap kepada Allah agar dari tulang sulbi mereka keluar keturunan-keturunan yang menyembah Allah. Angkat tangan, ya Allah, ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan petunjuk kaumku, mereka tak tahu ya Allah, jangan diazab mereka. Oh, kalau kita laju, pening pala aku anjak lah. Buya kalau gepeng kalau. Itu akhlak Rasulullah itu. Maka ayat ini dibaca oleh Rasulullah, diulang-ulang. Minta ampunkan umatnya dengan kesalahannya. Banyak Nabi itu disakiti, 23 tahun Rasulullah itu berdakwah. Bukan yang didapat Nabi kenikmatan. Rasulullah tak pernah lepas dari cacian, tak pernah lepas dari kesakitan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu termasuk ulul azmi kan. Ulul azmi kan ada 5 nabi. 5 apa beh? Nabi apa beh? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang paling hebat cobaan di antara 25 Nabi dan Rasul yang termaktub dalam Al-Quran itu yang 5 ekor ini. Yang 5 ekor ini diperkecil lagi, yaitu Rasulullah SAW. Paling utamanya Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, beliau pernah membaca sebuah ayat dalam Al-Quran ketika salat di waktu malam. Sampai ditadabburkannya, kalau tak salah ayat ini tentang kematian. Tentang ayat kematian. Dibaca oleh Sayyidina Umar sampai diulang-ulanginya, pingsan. Saking husuk tadabburnya, pingsan, bangun lagi. Dengan husuk. Terkadang dikatakan Sayyidina Umar tu kadang sakit. Habis solat tu sakit, gemeter, ngingatkan ayat yang dibaca tadi.
Sampai wong bertanya, mana Umar? Sakit lagi. Gara-gara dengarkan ayat tadabbur ayat yang dibaca tadi. Oh, sakitnya, sakit kena ayat itu. Bukan sakit kena asam urat. Nah ini. Jadi, Masya Allah belum lagi Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ta'ala. Ini Tamim Ad-Dari ini yang pernah bertemu Dajjal. Tamim Ad-Dari namanya. Waktu dia belum Islam. Dia bersama kelompok kawan-kawannya, kalau tidak salah jumlahnya 39 ekor. Naik kapal. Kapalnya kandas di sebuah pulau di tengah laut. Lalu Tamim Ad-Dari masuk turun ke pantai tadi. Dia didatangi 2 ekor makhluk kecil. Lalu makhluk ini ngajak dia masuk ke dalam hutan itu tadi. Meloklah dia tadi ke dalam. Tak tahu di dalam hutan tadi ada sebuah gua. Masuklah 2 ekor makhluk ini ke dalam gua. Meloklah Tamim Ad-Dari, kawan-kawannya di laut. Dia melok. Begitu masuk ke dalam gua tadi, dia nyinggung ada sikok makhluk Allah lagi terhenti. Bermata picak, bukan bermata sikok. Kalau bermata sikok itu buat-buatan wong, matanya picak. Dajjal tu seperti bajak laut. Tahu matanya picak sikok? Nah itu perumpamannya, bukan mata sikok. Ini dibuat mata sikok besar pula. Ya, orang besarnya saru kalau butuh nak ganti mata. Ya, kita kalau ganti mata jangan basing-basing. Operasi mata ni tak boleh salah milih. Ketemu mata tukang copet, noleh terus gitu. Tengok dompet noleh dompet. Ngapa dok mata aku ni noleh-noleh. Oh kata doktor, bekas mata tukang copet. Pantesan masuk di pasar noleh-noleh. Apalagi mata sikok ini. Nah ini, jadi ketemulah Dajjal tadi. Lalu setelah dia masuk Islam, dia ketemu Rasulullah SAW dan dia ceritakan apa yang dia temui. Maka Nabi mengatakan, itulah Dajjal. Berarti Dajjal itu sudah ada kan? Sudah ada di dunia Dajjal itu. Tempatnya dirahasiakan Allah. Dan engkau adalah orang terakhir yang melihat Dajjal. Setelah kau tak katik lagi. Nah waktu Tamim Ad-Dari itu ketemu Dajjal tu bertanya beberapa pertanyaan sama Tamim Ad-Dari itu. Di antaranya yang ditanya oleh Dajjal tu Sungai Puret kering belum? Yo sudah mulai kering. Kemudian ditanya tentang Ahmad bin Abdullah, Rasul akhir zaman. Sudah lahir belum? Sudah. Bukan sudah lahir lagi, lah besar. Lah diutus Allah Ta'ala. Wah, ketawa Dajjal. Berarti tak lama lagi ganti dia lepas Dajjal. Nah, tak tahu sekarang anak belum bertemu sama yang sikok itu kapan putusnya ganti itu. Kalau ciri-ciri sudah ada kalau Sungai Puret, pohon-pohon kurma yang ada di mana itu sudah mulai gersang. Nah, itu sudah keluar kalau ciri-cirinya. Tinggal nunggu waktu yang ditentukan Allah baik. Makanya dalam Al-Quran itu disebut ke surat Kahfi itu. Sampai dia akan keluar Ya'jud wa Ma'jud itu sesuai dengan waktu yang ditentukan Allah. Jadi budak katik satu makhluk yang menentukannya kecuali Allah Ta'ala. Nah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu Ta'ala, dia mengulangi ayat ini sampai pagi. Saking susuknya dalam solatnya. Dibacanya apa ayatnya? Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sama yahkumun. Apakah orang-orang yang galak berbuat kesalahan, berbuat dosa, mereka menyangka sama be apa dengan orang beriman? Sama be apa dengan orang yang soleh, beramal soleh? Hidup sama matinya tidak sama, kata Allah. Hidup sama matinya tidak ada sama yahkumun. Buruk prasangka mereka itu salah. Orang-orang yang berbuat kejahatan sama orang-orang beriman dan beramal soleh tidak ada sama, kata Allah. Hidup sama matinya dipisahkan sama Allah, dilainkan sama Allah. Makanya kita jangan berfikir, oh wong itu lemaknya semayang tidak. Jangan, lain. Tidak sama, Allah ini nyatakan dalam Al-Quran. Uji kita kejinguannya lain, kata Allah. Sama cak kita lah. Kalau kita kenal wong, kita boleh tak kenal sama wong? Boleh.
Kita nak kenal sama wong siapa pun boleh. Kita nak kenal preman, nak kenal raja, nak kenal pejabat, silakan. Asal jangan berair 12 be. Silakan kenal sama siapa be. Tapi kalau untuk berkawan harus milih. Benar tak? Kita boleh kenal sama berapa siapa be, tapi berkawan harus milih. Jangan seluruhnya kita kawan ni wong. Wong tu ada yang buruk PL-nya. PL amal, PL madinya. Ada yang buruk tinggal lakunya. Siapa ngomong manusia ni baik kalau? Kata Nabi Muhammad, ada manusia tu pakaiannya pakaian Nabi, amalnya amal syaitan. Yang ngomong Rasulullah, pakaiannya mak yoyonian, kalah wong pakaiannya. Sobannya 18 tingkat. Kalah ulama besar, ulama paling 7 tingkat, 18 tingkat. Yang pucuknya apa ketemen? Yang bawahnya ini kalah. Apa? Ada yang seperti itu. Nah, itulah. Jadi kita berkenal boleh. Sama macam itu. Jadi wong yang berbuat buruk itu tak sama dengan wong berbuat baik. Lain kata Allah. Aku buat mereka tu beda. Makanya kita jangan galak ngomong, "Wih, ngapalah wong kafir tidak solat hidupnya kayo." Jangan. Beda. Tetap Allah bedakan. Sawaun mahyahum wa mamatahum kata Allah. Baik waktu hidupnya maupun sudah matinya, lain kata Allah. Ini diulanginya oleh Tamim Ad-Dari sampai pagi. Begitupun Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu taala rahimallahu taala, beliau pernah membaca firman Allah yang berbunyi, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Keluarlah kalian, pisahlah kalian dari keluarga kalian, wahai orang-orang yang berbuat dosa. Agak di akhirat, mereka yang galak berbuat dosa di dunia itu dipisahkan sama anak bini. Ya. Tapi kalau orang-orang yang beramal soleh, yang berbuat baik ketika hidup di dunia, maka mereka akan disatukan lagi dengan keluarganya lagi di akhirat lagi. Nah, tinggal kita milih, kita nak beramal soleh atau tidak. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Banyak sekali para aslaf kita, para ulama-ulama kita, bahkan mereka, hati mereka bergetar dan penuh dengan air mata ketika mereka membaca Al-Quran. Dari saking makrifatnya mereka dengan Allah dan paham daripada Al-Quran serta merenungkan isi Al-Quran. Bahkan banyak di antara mereka tu pingsan. Bahkan banyak di antara mereka tu yang meninggal baca Quran. Lagi maco meninggal. Saking husuknya dalam membaca tadi. Oh, itu yang kita nanti-nantikan itu. Siapa tak kepengen minta sama Allah, tapi rajin baca Quran, jangan baca Quran. Yo, minta sama Allah, pengen mati lagi baca Quran, minta sama Allah. Siapa yang meninggal lagi baca Quran? Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh lagi baca Quran. Dan itu memang beliau memang dikenal dengan ahli Quran. Solat tahajudnya dalam 2 rakaat tu khatmul Quran. 2 rakaat malam tu khatam Quran. Di sini insyaallah ada di antara kita ni. Cuma tak ada ngomong be. Yo kena ada khatam jadi ada ngomong. Nih, khatmul Quran saking dekat dengan kau sampai terkenal mushaf Utsmani kan? Mushaf Sayyidina Utsman itu maco lagi maco Quran ditumbak dari belakang. Itulah dalam Al-Quran itu ada surat waliyatalat top yang di tengah suratul Kahfi itu. Kalau dulu Quran zaman bingin itu warnanya abang itu. Menai di hitam guang warnanya apa? Katik tinta abang kayak kena marah. Nyuk hitam. Padahal warna merah itu menandakan terjadi peristiwa berdarah. Itu banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang memang ahli Quran. Banyak. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Itu Masya Allah. Sampai beliau mengatakan, kalau ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang jago Quran seperti aku nak belajar sama dia. Abdullah bin Mas'ud itu ahli Quran. Sampai dikatakan oleh dia mengatakan, dia tu Rasulullah tak ngomong, Abdullah ni tahu kalau asbabun nuzul Quran, dari turunnya di mana, ceritanya apa, tempatnya di mana, tahu kalau maksudnya. Makanya kata Nabi ada waktu dia lagi naik kuda, ada sahabat ketawa, wong kecil, wong pendek naik kuda. Lucu kan? Abdullah bin Mas'ud ni pendek, sahabat yang paling pendek. Naik kuda kan tinggi, terkekak-kengkak naik kuda. Sahabat nyengok ketawa. Kata Nabi, jangan kamu ketawa ke? Kalau ditimbang imannya dengan gunung Uhud, masih besar iman Abdullah bin Mas'ud. Tuh, sahabat Rasulullah. Jadi kalau ke Mekah itu kemarin tu yang bawa itu ada orang Madura tu, dia 15 tahun di sana.
Dia nunjukkan anak waktu berjalan nak masuk ke hotel tu dari Mekah tu, nah Ustaz, Bib, itu ada lorong macamnya. Nah lorong itu tempat Abu Ubaidah galak liwat ke rumah Rasulullah. Dia tahu sejarah. Lorong itulah tempat mentasnya sahabat Nabi Abu Ubaidah itu ke rumah Rasulullah. Dari lorong itu dia. Tapi sekarang sudah hotel kalau. Cuman dijuk tahunya. Sebab di sana tu memang ada rahasia-rahasia yang manusia banyak orang tak tahu. Yang sudah diubah sama orang sahabat-sahabat Rasulullah tu kan banyak. Ya, makanya anak pernah ngomong sama antum tu, antara mimbarnya Rasulullah tu sama rumahnya Rasulullah kan, itu kan jaraknya 4 tiang. Nah, tiang yang ketiga itu yang doanya mustajab. Ya, kalau kapan-kapan antum umroh, itu tiang yang ketiga dari rumahnya Rasulullah itu 1, 2, 3, itulah tempat Sayyidina Aisyah munajat dengan Allah. Dan beliau mengatakan inilah tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala. Apa antum sana ingat ke itu? Oh sini. Dan di sana tuh ada tempat-tempat yang menyimpan rahasia. Itulah cerita sahabat Rasulullah itu. Makanya mereka tuh terlalu banyak kenangan dengan Rasulullah. Makanya mereka tu seperti Bilal. Ana waktu terakhir nak balik, itu ana lama tegak di pintu Bilal itu, solat di situ. Ada pintu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu kalau bangun ke Rasulullah dari situ. Ditulis pintu Bilal bin Rabah. Dan Bilal bin Rabah itu kan muazzinnya Rasulullah di Madinah. Dia kalau habis azan subuh langsung ngetuk pintu. Ya Rasulullah, solat. Bangun ke Rasulullah. Setiap habis azan subuh bangun ke Rasulullah. Nah itu pintunya di situ dia masuk Rasulullah dekat samping Raudhah. Ana lama di situ dah habis maghrib sampai isya. Dan itu ana tak tahu diajak berjalan dewe. Ana punya kaki tu sampai ke situ. No, tidak berubah. Ini dia solat situ. Kita masjid, di dalam masjid, bukan di luar masjid, solat situ. Ana teringat sejarah Sayyidina Bilal ketika Rasulullah meninggal itu. Wajar kalau mereka tu meninggalkan Madinah itu sebab teringat di masa-masa bersama Rasulullah itu. Tak katik lagi, siapa lagi nak dibangun ke? Setelah Rasulullah meninggal, Bilal tu kan tak tinggal lagi di Madinah, balik ke Sam. Teringat dengan Rasulullah. Setiap habis azan nangis dia. Setiap habis azan nangis dia. Tersiksa batinnya, kangen dengan Rasulullah. Tersiksa kita kalau terlalu cinta tu tersiksa batin kita. Yo, anak tu dulu waktu anak punya guru Allahyarham meninggal, itu anak tak percaya. Waktu tinggal di Bogor. Tak percaya anak guru anak meninggal. Akhirnya datang dalam mimpi. Di situ anak baru percaya, ya Allah sudah meninggal. Dapat kabar meninggal. Itu taluk kita dengan wong yang kita cintai. Itu contohnya, Pak. Jadi dia tu memberitahu, itulah cintanya Bilal dengan Rasulullah itu. Makanya dia tak kuat tinggal di Madinah itu. Sudahlah anak pindah ke kota Syam. Dapat 2 tahun kangen mimpi Rasulullah kan. Dia angkat Nabi Bilal, Al-Jafa Bilal, ngapa kau tinggalkan aku Bilal ya Rasulullah? Tidak kangen apa dengan aku ya Rasulullah? Langsung Bilal nangis malam itu, habis subuh ngomong sama bininya, besok aku nak ke Madinah. Kenapa? Aku nak datang ke kuburan Rasulullah. Aku dipanggil oleh Rasulullah SAW. Tampillah di Madinah tadi, singit-singitan Bilal tadi supaya kata yang ngingok kan? Oh, makilah kudung ni dah makilah apa? Kudung. Supaya kata yang ngingok. Tak tahu, ada yang ngingok. Nah, Bilal. Langsung lapor sama Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, ada Bilal. Mana Sayyidina Abu Bakar? Di situ kejar Sayyidina Abu Bakar. Allah Bilal. Azan ke? Maaf. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana tak baca azan. Ana datang sini cuma untuk ziarah ke Rasulullah. Dirayu-rayu tak baca juga. Balik Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pula datang ini. Tak baca juga. Akhirnya yang datangnya siapa? Hasan dan Husin, cucunya Rasulullah. Minta Ami Bilal. Ami bahasanya itu untuk azan. Maka Bilal menjawab, kalau aku tolak kalian berdua, kalau aku ditanya Rasulullah di akhirat, nak jawab apa aku? Kalau Abu Bakar sama Umar masih pacak aku tolak. Tapi kalau kalian ku tolak, ditanya Rasulullah di akhirat lagi, ngapu kau tolak cucungku nak minta azan? Nak ngomong apa aku dengan Rasulullah? Maka akhirnya beliau azan. Kita mungkin tahu sejarah itu kan? Cuman Bilal sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak sampai habis azannya.
pingsan, tak ada kuat. Tuh, itu sahabat Rasulullah. Kalau kita bayangkan kehidupan di zaman itu, manalah kita? Jadi intinya mereka tu benar-benar dengan Al-Quran tu tak ada main-main dengan Al-Quran itu. Cinta-cintanya dengan Al-Quran itu. Maka dari sinilah kalau kita baca Quran, ketika kita bertemu ayat yang menceritakan tentang firman Allah, tentang perintah Allah, atau menceritakan tentang larangan Allah, atau menceritakan tentang janji Allah, atau menceritakan tentang ancaman Allah, coba kita tengok. Ingat kalau antum baca Quran, di situ ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada janji surganya, ada ancaman nerakanya, maka antum stop di situ dan kita jengok diri kita. Apakah kita sudah melakukan perintah itu? Apakah kita sudah menjauhi larangan itu? Dan apakah kita percaya dengan janji Allah? Innallaha la yuhliful mi'ad. Apakah kita sudah takut dengan ancaman Allah? Kalau seandainya kita sudah melakukannya, kita sudah melakukan perintah Allah, kita sudah menjauh larangan Allah, kita sudah takut dengan janji Allah, maka bersyukurlah dengan Allah. Ucapkan alhamdulillah ya Allah, aku sudah melakukannya. Karena kalau kita ziarah ke makam Rasulullah itu kan, kita ada doanya kan itu kan, asyhadu annaka ballaghta risalah wa addal amanah. Itu kalau kita ziarah Rasulullah itu. Assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya safatullah min halki, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin. Kita doa di makam Rasulullah tu. Nah, terakhir tu kita baca asyhadu annaka qad ballaghta risalah. Aku bersaksi engkau wahai Rasulullah telah menyampaikan risalah. Wa addal amanah, dan telah menunaikan amanat. Nah itu sama cak itu tadi. Waktu kita merasa baca Quran tu kita sudah melakukan perintah Allah, menjauh larangan Allah, maka kita alhamdulillah ya Allah sudah kalau aku lakukan. Tapi sebaliknya kita ingat, kalau kita merasa hal itu kita dapatkan, ingat, maka kita akan merasakan taufik dan pertolongan dari Allah, maka perdalam lagi semangat kita untuk ibadah. Bukan kendor, perdalam lagi untuk ibadah. Tapi kalau sebaliknya kita maco ayat perintah, kita maco ayat larangan, ternyata kita masih galak ngelawan, masih galak melanggar, tidak percaya dengan janji Allah, tidak percaya dengan ancaman Allah, fastaghfir li rabbik, maka ketika itulah ucapkan istighfar kepada Allah dan bertobatlah dari kekuranganmu. Nah, makanya penting kan tadabbur itu ketika baca Quran. Allah perintahkan aqimis shalah kan. Nah, apakah aku ini sudah solat penuh? Apakah main-main baik solatku ini? Ibadahku mak mano? Kalau memang kita sudah benar cukup, alhamdulillah. Tak usah cerita-cerita sama wong. Lemaklah jadi wong dak wong tahu be lemak. Kalau wong tahu kalau repot. Itu kalau terkenal repot berjalan lagi saru. Iya, oleh sana, apalagi jadi ustaz terkenal, tampil YouTube terus. Nak ke mall, tengok dulu. Aduh, enggak ada kenal. Sago itu, lemaklah biasa be jadi wong. Rasulullah SAW itu dia biasa ketika jadi manusia biasa. Itu jadi kita contoh. Begitupun ketika kita membaca ayat-ayat tauhid, ayat-ayat yang mensucikan Allah, ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah dan asma Allah. Apa contohnya? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Berarti pula wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu kan nama Allah. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul. Waktu kita maco itu langsung kita ingat ya Allah, alimul ghaibi wasyahadah. Peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah itu pertama menunjukkan kebenaran tentang kerasulan Rasulullah. Yang kedua mengajari kita
bahawa di alam yang nyata yang kita hadapi sekarang ada alam gaib yang lebih luas lagi daripada alam ini. Alam pembalasan, alam yang mana kita akan diperhitungkan dengan apa yang kita lakukan. Ditunjukkan Allah kepada Rasulullah, disampaikan Nabi kepada umatnya. Itu peristiwanya alimul ghaibi was syahadah. Kita dah baca ni. No. Makanya kalau orang berfikir antum ni, kalau antum tadabbur Quran, itu antum buka dari surat Fatihah, plak antum buka. Waladhdallin amin kan? Mulai macam apa habis tu? Habis itu surat apa itu? Al-Baqarah Apa pertamanya? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil orang-orang beriman dengan yang gaib. Sebelum Allah cerita ke surga itu belum Allah cerita ke neraka, tapi sudah dibuka dulu oleh Allah Ta'ala dengan hal gaib. Mana hal gaib itu? Tadi berbunyi sudah. Jadi hal gaibnya agak kita sambung malam Khamis depan. Itu salah satu ciri kalau kita nak baca Quran dengan tadabbur. Kalau mendengar nama ayat Allah, maka renungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penuhi hati kita mensucikan dan mengagungkan Allah. Kita ni kecil, kita ini hina. Itu insyaAllah apa yang anda sampaikan bisa dilaksanakan dalam praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu ngaji nak malam. Kapan be ngaji tu? Harus pada waktu ngaji. Habis solat duha ngaji. Mana sempatnya baik? Dah usah nak banyak-banyak ngaji tu. Yang penting istiqomah. Kalau banyak lebih bagus. Cuman kalau daripada banyak bakal ngaji 3 hari dan ngaji 3 tahun, nak berhentilah. Lemaklah kita sebagi selembar sekali ngaji daripada 13 juz sehari dak ngaji 13 tahun. Nah, berhenti dak salah itu. Insya-Allah mudah-mudahan insya-Allah apa yang anda sampaikan bisa anda lakukan dan bisa kita semua lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi salam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.